Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama Beranda Nusantara. Kita langsung ke informasi berikutnya. Aktris Korea Selatan Song Ji Hyo yang dikenal sebagai anggota variety show Running Man menyambangi Jakarta dalam jumpa penggemar yang digelar di sebuah jenama produk kecantikan. Dalam acara tersebut, Song Ji Hyo berkesempatan mencicipi camilan khas Indonesia, salah satunya risol, yang membuat matanya membelalak karena kelezatannya. Penggemar variety show Korea Selatan Running Man pasti tak asing dengan Song Ji Hyo, artis kawakan sekaligus anggota dari acara yang populer. Kali ini Song Ji Hyo datang sendirian untuk menyapa langsung penggemar yang merindukan kehadirannya. Ribuan fans didominasi oleh kaum hawa. Selama acara, dia berbincang soal produk kosmetik favorit, sampai kuliner Nusantara yang sudah pernah ia cicipi. Aktris yang sering dijuluki Mong Ji Hyo gara-gara sering memasang raut wajah tanpa ekspresi saat bengong, dengan bangga menyebutkan makanan-makanan Indonesia yang lezat di lidahnya. Sate. 떡꼬치. sate 먹었죠. sate. katanya udah makan sate loh. mie goreng, nasi goreng, 그리고 빈단 맥주. 진짜 최고 너무 맛있어. Aku mau nyambut berantem aku ini. Song Ji Hyo juga diberi tantangan untuk mencicipi langsung kue dan camilan tradisional Nusantara, kemudian mengomentari rasanya. Dia mencicipi kueku atau kue kura-kura merah. Ongol-ongol dan risol yang langsung disebut sebagai favoritnya. 맛있으면 0칼로리. Wah, katanya kalau enak kalorinya 0. Sesuai judul acara, yakni Jumpa Penggemar, Song Ji Hyo sama sekali tidak menjaga jarak. Dia dengan hangat menyambut para penggemar beruntung yang berkesempatan berinteraksi langsung dengannya. Ada penggemar yang mendapatkan tanda tangan sang aktris. Sebagian bahkan bisa merasakan didandani langsung oleh Song Ji Hyo. Dan pemenang yang paling beruntung mendapatkan hadiah makan malam bersama dengan sang aktris di Korea Selatan. Tentu saja kurang afdol bila tidak ada gimmick seperti menari atau bernyanyi. Khusus untuk acara ini, Song Ji Hyo membakar suasana dengan menarikan koreografi salah satu lagu yang sempat sangat viral di Korea, yakni Rollin dari grup Brave Girls. Di akhir acara, penonton yang awalnya anteng di kursi masing-masing sontak menyerbu ke area depan, lantaran Song Ji Hyo tanpa babi bu turun dari panggung untuk mendekati penggemar, membuka kesempatan untuk orang-orang yang ingin mengabadikan kebersamaan dengannya lewat foto. Interaksi yang hangat dengan penonton memberikan kesan mendalam bagi penggemar Song Ji Hyo. Acaranya seru banget, Song Ji Hyo-nya cantik banget dan sangat ramah
ramah sama fansnya. Semua fans tuh, gak semua sih, maksudnya yang maju ke panggung, dia peluknya lama gitu, kayak dari hati banget. Pemeran dalam serial Princess Hour itu menutup perjumpaan dengan ucapan terima kasih atas dukungan dari semua penggemar dan memberikan tanda tangan khusus untuk sebagian penggemar yang terpilih. Dari Jakarta, Nanin Muniar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Musim haji tahun 2023 sangat istimewa bagi Sri Soeharto, seorang juru parkir di kawasan Mangkubumen, Banjarsari, Solo. Setelah mengumpulkan uang hasil parkir selama 38 tahun, akhirnya ia akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Inilah Sri Soeharto yang kesehariannya menjadi seorang juru parkir di salah satu toko mode di kota Solo. Akhirnya ia dapat berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Hal ini tidak lepas dari keteguhan niatnya menabung selama 38 tahun untuk melaksanakan rukun Islam kelima tersebut. Di Jalan Yosudarso inilah lelaki yang kerap disapa Mbah Harto ini sehari-hari bekerja menjadi juru parkir. Harto mengaku sejak tahun 1986 telah menyisihkan sebagian penghasilan menjadi juru parkir dan serabutan setiap harinya. Saya menabung sejak 86 tahun 1986. Saya menyerahkan uang sama istri, hasil saya serahkan istri. Kalau pulang kerja itu saya serahkan, mak, kilo hasilnya. Ya kalau pagi parkir, setelah parkir serabutan, mbak, bantu tetangga yang membutuhkan. Sri Soeharto mengaku konsisten adalah hal yang diperlukan ketika menabung agar mampu melewati berbagai tantangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Budidaya kopi Liberika di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat menjadi ladang ekonomi baru bagi masyarakat, khususnya petani kopi di daerah setempat. Selain memiliki kadar kafein rendah dengan cita rasa yang konsisten, kebun kopi yang terhampar di lahan seluas 12.000 hektar di Desa Podomorokun tersebut juga berfungsi untuk mengembalikan kualitas daya dukung lingkungan. Budidaya kopi Liberika di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat telah menjadi ladang ekonomi baru bagi masyarakat, khususnya petani kopi di daerah setempat. Selain memiliki kadar kafein yang sangat rendah dengan cita rasa konsisten, kebun kopi rakyat yang terhampar di lahan dataran rendah seluas 12.000 hektar di Desa Podorukun ini juga berfungsi untuk mengembalikan kualitas daya dukung lingkungan. Saya berharap para petani mau budidaya kopi Liberika nih. Kopi Liberika ini mempunyai kandungan kafein yang sangat rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hasil panen kopi Liberika Kayong Utara merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan 13 kabupaten lainnya. Dalam kurun waktu 1 tahun bisa mencapai 943 kg per hektar dengan nilai jual Rp75.000 per kilogram. Liberika salah satu solusi untuk bagi petani Kalimantan Barat untuk bisa menambah pendapatannya sebagai pendapatan alternatif dari kopi. Ini sangat tepat sekali untuk warga Kalimantan Barat bisa menanam dan juga mengembangkan kopi Liberika, khususnya yang berada di dataran yang lebih rendah. Keberadaan kopi Liberika di Kalimantan Barat menciptakan dampak positif, tercermin pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transaksi jual beli, utamanya olahan pasca panen di mana hasilnya bisa dinikmati mulai dari petani, pengepul, pedagang, hingga penikmat kopi.
Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Sekitar 60% masyarakat Indonesia masih mengonsumsi jamu atau obat-obatan tradisional ketimbang obat-obatan konvensional. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Ingrid Tania di Jakarta. Karena itulah ia menyarankan agar masyarakat bisa mengkonsumsi jamu setiap hari. Berbagai macam cara dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan tubuh. Di antaranya rajin berolahraga, menerapkan pola hidup sehat, dan mengonsumsi jamu. Jamu identik dengan ramuan tradisional yang sifatnya alami, proses pembuatan yang kuno, dan rasa akhir yang pahit. Namun seiring berkembangnya teknologi, racikan jamu kini kian modern dan rasa yang dihasilkan pun tak pahit lagi. Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, PDPOTJI Dr. Ingrid Tania, kepada Antara di Jakarta, Sabtu 27 Mei mengatakan, sekitar 60% lebih masyarakat Indonesia masih mengkonsumsi jamu atau ramuan herbal ketimbang obat-obatan konvensional atau medis. Kebanyakan dari mereka mengonsumsi jamu sebagai langkah promotif preventif atau menjaga kesehatan badan dan mencegah penyakit, serta sebagai komplementer atau pelengkap dari pengobatan medis. Sebetulnya anjuran mengkonsumsi jamu tiap hari itu sangat tepat gitu ya untuk kita memelihara kesehatan kita dan juga tercegah dari penyakit-penyakit, baik itu penyakit kronik degeneratif maupun penyakit infeksi. Karena pasca pandemi COVID itu juga diperkirakan ada penyakit zoonosis ya, penyakit yang awalnya dari hewan, hanya ada di hewan kemudian bisa kena ke manusia. Ada beragam jenis jamu jika dilihat dari cara penyediaannya. Pertama, jamu segar. Ialah jamu yang diracik dengan bahan segar dan biasanya diproduksi secara rumahan dalam bentuk cair. Kedua, jamu dari tanaman obat yang dikeringkan. Biasanya jamu jenis ini diproduksi dalam bentuk serbuk atau cincangan yang kemudian bisa diseduh. Ketiga, jamu ekstrak yang umumnya dijumpai dalam bentuk kapsul, sirup, atau obat herbal tetes. Ingrid menyarankan agar masyarakat Indonesia mengonsumsi jamu setiap 1-2 kali sehari untuk memelihara kesehatan tubuh dan 3-4 kali sehari untuk mengobati penyakit. Dari Jakarta, Afra Augesti, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Indonesia tentu memiliki buah tangan khas tersendiri. Di Kota Palu, Sulawesi Tengah, oleh-oleh yang terkenal salah satunya adalah bawang goreng. Kali ini kita akan melihat produksi bawang goreng di salah satu industri kecil menengah bersama Sri Rezeki. Beginilah suasana pembuatan bawang goreng di salah satu rumah produksi oleh-oleh khas Palu, yakni Industri Kecil Menengah IKM milik Sri Astuti. Bisnis ini sudah berjalan sekitar 23 tahun. Proses produksi bawang goreng Sri Rezeki ini sebenarnya cukup sederhana, namun mereknya sudah sangat terkenal ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada yang berbeda dalam hal pembuatan bawang goreng, namun keunggulannya terletak pada jenis bawang batu asli dari Lembah Palu yang memiliki sifat kadar air rendah, sehingga terasa renyah setelah digoreng. Menurut Sri, dalam satu hari produksi bisa mencapai hingga 500 kg bawang goreng. Puluhan pekerja yang direkrut juga berasal dari warga sekitar.
Pada tahun 2005 silam, Sri Astuti juga pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden RI untuk kategori UKM. Di bawang goreng itu saya eksisnya dari tahun 2000 karena waktu sebelumnya kan kita belum punya alat, serta tahun 2000 kan saya sudah bisa punya alat untuk pengeringnya bawang, karena kalau kita nggak kering, nggak bagus, kita nggak berani keluar, jual keluar. Selain menjual bawang goreng, gerai Sri Rejeki juga menjual oleh-oleh khas Sulawesi Tengah, mulai dari abon, kopi, hingga sejumlah cemilan yang memanfaatkan bahan lokal dari sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah. Baru-baru ini, gerai Sri Rejeki juga dikunjungi oleh Wakil Menteri Perdagangan RI, Jerry Sambuaga. Sri berharap dari kunjungan pemerintah pusat ini, bawang goreng Palu dapat terbantu untuk menembus pasar luar negeri. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup Beranda Nusantara hari ini. Follow dan subscribe semua akun sosial media kami untuk berita-berita lainnya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini, menghaturkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Om Santi 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 Om.